Oke, selamat malam teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat datang di KKS OMK yang kedua dengan pertemuan ketiga. Berarti sisa 2 pertemuan lagi ya teman-teman. Sudah tidak terasa, kita sudah setengah perjalanan. Hari ini yang ketiga. Terima kasih untuk antusias teman-teman masih hadir terus sampai malam hari ini, menyempatkan waktunya. Teman-teman, kami ingin untuk memberitahu bahwa acara ini akan kami tayangkan di YouTube, tapi emang tidak sekarang atau tidak segera untuk menguploadnya. Nah, untuk teman-teman ya, kalau ada terlewat pertemuan-pertemuan lainnya, bisa langsung mengecek di Paroki Santo Lukas, YouTube channelnya Paroki Santo Lukas. Teman-teman bisa segera subscribe, sehingga kalau ada videonya langsung bisa lihat, begitu ya teman-teman. Nah, jadi emang kita uploadnya setelah pertemuan keempat. Nah, jadi biar nggak ada pertanyaan-pertanyaan kembali kapan diuploadnya. Begitu ya teman-teman. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Hari ini pertemuan ketiga. Kita langsung mulai saja teman-teman. Saya ingin mengingatkan lagi teman-teman untuk menggunakan nama asli di Zoom ya. Jadi untuk teman-teman yang masih menggunakan nama handphone atau nama device ya, Oppo, Vivo, iPhone, Samsung, nah itu lebih baik langsung diganti. Contohnya Deoga Prayuda gitu ya. Jadi kan jelas. Takutnya di sini admin kita jadi bingung kalau iPhone tuh siapa gitu ya. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Nah, kami juga ingin mengingatkan di sini kolom chat lebih baik teman-teman nanti untuk bertanya ya. Ketika pengajaran Om Irhandi, teman-teman dapat bertanya di kolom chat begitu. Sehingga kolom chat tidak tertumpuk. Takut ada pertanyaan yang terlewatkan begitu ya. Karena ada kayak baik Om gitu ya. Baik Deo. Ya, itu belum perlu ya, teman-teman. Nah, untuk memulai acara ini kami akan langsung panggilkan untuk doa pembuka. Silakan Kak Okta. Cek suaranya ada nggak? Aduh. Ada ya. Mari teman-teman kita mulai doa kita malam ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak. Sebentar lagi kami akan mulai pelajaran dalam kursus Kitab Suci mendalami Deuterokanonika yang akan diajarkan oleh Bapak Irhandi. Bapak, buka pikiran kami agar dapat mengerti dan memahami pelajaran hari ini. Berkatilah kami semua ya Bapa dengan pengantaran Kristus Yesus putramu terkasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Kak Okta untuk doa pembukanya. Teman-teman, kami ingin juga mengingatkan untuk teman-teman yang punya Instagram, boleh follow kami di @omk.sunter. Oke, teman-teman, tidak berlama-lama lagi, langsung kita sambut Bapak Irhandi atau Om Irhandi. Silakan Om. Oke, Dioga, terima kasih. Selamat malam, teman-teman OMK, Ibu Bapak sekalian. Kita jumpa lagi dalam sesi yang ketiga, kursus Kitab Suci mendalami Deuterokanonika. Hari ini kita akan masuk ke dalam kitab Putra Sirah. Ya. Ini merupakan salah satu kitab yang paling saya sukai. Nanti kenapa kita sukai, kita akan pelajari bersama pada malam hari ini. Biasanya saya mengajar 2 jam itu hanya memberikan pengantar. Akan tetapi hari ini saya akan membuat pengecualian. Kita akan masuk ke dalam teks. Ada beberapa tema yang menurut saya sangat cocok untuk dibahas dengan rekan-rekan kaum muda. Oke, untuk mempersingkat waktu, segera kita mulai. Izinkan saya sekarang share screen. Moga-moga tidak bermasalah seperti minggu lalu. Itu adalah murid-murid dari sekolah itu. Ini bagi. Oke. Oke, kitab Putra Sirah ya. Teman-teman sekalian, kitab ini memiliki nama resmi. Nama resminya adalah Kitab Kebijaksanaan Yesus Putra Sirah Putra Eleazar. Jarang sekali kita menemukan kitab yang mencantumkan nama pengarangnya. Akan tetapi, khusus untuk kitab Putra Sirah ini, namanya dicantumkan. Dan bisa kita lihat di bab 50
ayat ke-27. Saya bacakan. Di dalam kitab ini termaktublah pengajaran tentang pengertian dan pengetahuan oleh Yesus bin Sirah bin Eleazar dari Yerusalem. Saudara, Sirah ini punya artinya kapal. Sedangkan Eleazar artinya Allah yang menolong. Jadi kita bisa bayangkan betapa indah nama-nama ini ya. Jadi pengarangnya itu namanya Yesus. Dan jangan Anda kaget, oh loh kok namanya Yesus. Yesus nama Ibrani Yehoshua atau Yosua, nama yang sangat umum pada saat itu. Dia adalah anak dari Sirah, cucu dari Eleazar. Maka di dalam leksionarium kita selalu menyebutnya sebagai kitab Putra Sirah. Dalam bahasa Latin, kitab ini diberi nama Ecclesiasticus. Ecclesiasticus ya, buku gereja, dari kata ecclesia artinya gereja. Menarik lagi, kitab ini juga memiliki keunikan, yaitu satu-satunya kitab yang memiliki kata pengantar. Nah, memang kalau kita menggunakan application, tidak ada kata pengantar ini. Tapi kalau kita membaca kitab suci, hard copy, kita akan menemukan pengantar. Coba dibuka kitab Putra Sirah, ada kata pengantar penerjemah Yunani. Nah, kata pengantar ini disusun oleh cucu dari pengarang, yang menerjemahkan karya kakeknya ke dalam bahasa Yunani. Berarti asli dari kitab Putra Sirah ini bukan bahasa Yunani. Meskipun Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan karya ini dari teks Yunani. Disusun terutama terjemahannya ini kira-kira tahun 185 sampai 180 sebelum Masehi. Berarti pada zaman Helenis ya, pada zaman Yunani. Kenapa diputuskan tidak lebih lambat dari tahun ini? Karena kita tahu nanti tahun 170-an kerajaan Yunani ini akan dipimpin oleh seorang raja yang anti-Yahudi, namanya Antiochus IV Epiphanes ya. Nah, kita tidak melihat ada bekas-bekas kejahatan Antiochus Epiphanes di dalam kitab Putra Sirah, lain dengan kitab 1 dan 2 Makabi. Lalu coba dibuka lagi di bab 51 ayat 23. Bab 51 ayat 23. Hendaklah mendekati aku, hai kamu sekalian yang belum terdidik, dan hendaklah tinggal di rumah pendidikan. Berarti pengarang kitab ini memiliki sebuah sekolah di Yerusalem, di mana ia mendidik sejumlah murid laki-laki dari lapisan atas masyarakat. Seperti kita ketahui, pada saat itu, ketika kitab Putra Sirah ditulis, sekolah ini menjadi monopoli kaum laki-laki. Dan tentu saja lapisan atas. Nah, dia itu memiliki sebuah sekolah, dan dia sendiri menjadi guru. Lalu dari mana dia mendapatkan banyak ilmu atau pengalaman? Kita buka di bab 34. Bab 34 ayat 11 dan 12. Bab 34 ayat 11 dan 12. Banyaklah yang telah kulihat dalam segala perjalananku, dan aku mengerti lebih banyak daripada dapat kukatakan. Kerap kali aku di dalam bahaya maut, tetapi diselamatkan daripadanya berkat pengalamanku ini. Berarti dia mengumpulkan banyak pengalaman itu lewat sederetan perjalanan ke luar negeri. Lalu kita lanjutkan lagi di bab 39 ayat 4. Di bab 39 ayat 4. Di kalangan para pembesar ia mengabdi, dan nampak di hadapan para penguasa, negeri-negeri bangsa asing dijelajahinya, dan baik dan jahat di tengah-tengah manusia diuji olehnya. Kita lihat, dia rupanya pernah menduduki jabatan penting, kemungkinan besar sebagai seorang duta atau duta besar begitu ya. Nah, saudara, nanti di bab 51 ayat 1 sampai 6 kita juga akan mendengarkan atau membaca bagian dari nyanyian syukur Yesus Sirah.
Di situ dia menceritakan pengalaman dia dilindungi oleh Tuhan ketika dia sedang mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk begitu ya. Nah, saudara, ketika seorang guru mengajar pada zaman itu, dan kita tahu konteksnya adalah kerajaan Yunani, tentu saja ada satu pengaruh atau gaya baru yang mungkin amat memikat pemuda-pemuda Yahudi. Pengaruh inilah yang kita sebut sebagai pengaruh Helenisme. Kita sudah belajar pengaruh Helenisme ini ketika sesi pertama kita belajar kitab 1 dan 2 Makabe ya, dari kata Hellas. Hellas artinya Yunani. Jadi Helenisme adalah kebudayaan Yunani yang diajarkan kepada negara-negara non-Yunani. Rupanya pengaruh Helenisme itu sudah mulai menyusup ke sekolah-sekolah dan murid-murid yang sedang belajar ini terkena pengaruhnya dan mereka akhirnya menjadi murtad. Apa definisi dari murtad? Kita baca di bab 2 ayat 12. Bab 2 ayat 12. Celakalah hati yang tawar dan tangan kendur, dan orang berdosa yang jalannya mendua. Artinya, mereka mulai melihat bahwa ajaran dan tradisi Yahudi ini memang baik, tapi ajaran Yunani juga tidak kalah menarik. Mereka jalannya mulai mendua. Atau di bab 41 misalnya, ayat 8 dan 9 kita lihat, celakalah kamu, hai orang-orang yang fasik, yang telah meninggalkan Taurat dari Yang Maha Tinggi. Bukan cuma terpengaruh oleh Helenisme, tapi juga mereka memilih untuk meninggalkan Taurat, meninggalkan ajaran dan tradisi nenek moyang. Baik, saudara, oleh sebab itu, Putra Sirah ini terdorong untuk membuka sekolah yang aman, juga membukukan bahan pengajarannya, supaya semakin banyak orang terlindung dari pengaruh Helenisme. Jadi terhadap ajaran Yunani, nampaknya kita Putra Sirah ini cukup tertutup. Kurang menerima. Meskipun kalau kita membaca kadang-kadang pengarang kitab ini sering ikut dalam pertemuan-pertemuan ala Yunani. Saudara, sekarang ya, kita bayangkan. Ketika seorang guru harus mengajarkan sesuatu kepada anak-anak didiknya, sementara di luar ini masuk sebuah pengaruh modern yang tidak kalah, bahkan lebih menarik dari apa yang diajarkan oleh sang guru, apa kiat yang harus dia lakukan? Ini saya kasih perbandingan deh ya. Sekarang saya mengajar kitab suci kepada rekan-rekan OMK, tapi di luar sana ada hal-hal yang jauh lebih menarik dari kitab suci. Tentu saja seorang guru ini perlu mengubah style atau gaya mengajar. Kalau kita tahu, sesi pertama kita sudah belajar, kitab suci Yahudi ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama disebut Torah. Torah atau Pentateuch dalam bahasa Yunani, kitab-kitab Taurat. Yang kedua adalah Nevi'im atau kitab nabi-nabi. Dan yang ketiga adalah kitab-kitab tulisan atau Ketuvim. Maka apa yang dilakukan oleh pengarang kitab Putra Sirah ini adalah menggabungkan 3 sumber ini menjadi sesuatu yang benar-benar menarik. Dari kitab-kitab Torah, pengarang kitab Putra Sirah ini mengambil isinya. Ya. Dari kitab nabi-nabi, sang pengarang mengambil semangatnya. Karena kita tahu nabi-nabi adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk mengingatkan bangsa Yahudi dari kesalahan-kesalahan mereka. Sedangkan yang ketiga, kitab-kitab kebijaksanaan ini diambil pengaruhnya dalam hal gaya dan penyajian. Karena kita tahu filsafat atau filosofi Yunani itu agak sedikit mirip dengan kitab-kitab kebijaksanaan.
Baik saudara, nanti ini bisa dibaca teksnya untuk perbandingannya. Sekarang kita akan melihat dulu dari segi bahasa. Asli Kitab Putra Sirah ini ditulis dalam bahasa Ibrani. Pada tahun 1948 ditemukan naskah-naskah kuno di Qumran, Gulungan Laut Mati. Nah, di dalam penemuan itu ditemukan Kitab Putra Sirah. Sehingga sampai sekarang mungkin ada sekitar 2/3 teks Kitab Putra Sirah yang ditemukan dalam bahasa Ibrani dan Aram. Sehingga ada pertanyaan, entah pertama kali ini Ibrani atau Aram, ya. Tapi yang jelas yang pertama bukan bahasa Yunani. Lalu diterjemahkan oleh sang cucu ke dalam bahasa Yunani. Sayang ya, teks lengkap dalam bahasa Ibrani itu sudah tidak ada, sudah tidak kita miliki lagi, sehingga kita hanya memiliki teks yang lengkap dalam bahasa Yunani. Maka kalau kita lihat di kitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, kita menemukan teks Putra Sirah dari teks Yunani. Tadi dikatakan, kitab Putra Sirah disebut juga sebagai kitab gereja, Ecclesiasticus. Rupanya kitab ini pernah menjadi bestseller. Menarik, bestseller. Dan kita tahu kalau ada kitab bestseller pasti akan muncul edisi baru. Dan biasanya edisi baru ini lebih lengkap. Lebih lengkap karena ada revisi-revisi. Nah, edisi yang lengkap ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, lalu ke dalam bahasa Latin. Nah, terjemahan Putra Sirah dalam bahasa Latin kita sebut Vetus Latina. Kita tidak sebut Vulgata. Kenapa tidak disebut Vulgata? Karena Santo Hieronymus ini tidak menerjemahkan Kitab Putra Sirah dalam Vulgata. Nah, si Santo Hieronymus kan saya sudah jelaskan di sesi pertama, memiliki guru bahasa Ibrani, orang Yahudi. Sehingga pengaruh sang rabi ini sangat kental, maka di benak Santo Hieronymus ada keyakinan veritas Hebraika. Artinya apa? Hanya yang bertuliskan aksara Ibrani yang benar. Maka ketika dia tidak menemukan teks asli Putra Sirah dalam bahasa Ibrani, dia tidak menerjemahkan. Maka kita lihat Vetus Latina atau terjemahan Latin kuno ini menjadi terjemahan yang dipakai di dalam gereja sampai sekarang. Saudara, sebagai contoh, coba buka bab 18. Buka bab 18. Bab 18 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bab 18 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kita melihat ya. Rupanya ada ayat yang hilang. Itu ayat nomor 3. Ayat nomor 3 tidak ada. Tidak ada, itu bukan berarti bahwa kitab suci kita salah cetak. Tetapi kenapa? Karena ayat 3 itu hanya ada di Vetus Latina, tetapi tidak ada di dalam teks Yunani yang menjadi dasar penerjemahan. Nah, ini teks Vetus Latinanya. Tentu saja kita tidak menemukan di dalam Alkitab kita. Ya, kalau di kitab suci dengan aplikasi keluar strip saja begitu. Baik. Lagi di bab 19 misalnya, ayat 16 sampai 20. Bab 19 ayat 16 sampai 20. Di sana kita melihat ayat 18 dan ayat 19 juga missing, hilang ya. Sekarang kita sudah sadar, oh ini adalah teks Vetus Latina. Teks panjang ya. Nah, ini teksnya. Jadi saudara, jangan kaget melihat kitab suci nanti, kok begitu ya? Jangan heran ya. Jadi teks kitab Putra Sirah ini ada teks panjang, ada teks pendek. Penerjemahan dalam bahasa Indonesia menggunakan dasar teks pendek. Jadi
Kalau Anda ingin mencoba mencari teks panjang dari Kitab Putra Sirah dalam bahasa Indonesia, tidak ada. Di dalam bahasa Inggris ada. Baik saudara, apa yang menjadi dasar sebetulnya dari pengajaran Putra Sirah? Apa yang menjadi dasar ya? Coba kita lihat bab 19 ayat 20. Bab 19 ayat 20. Segenap kebijaksanaan ialah ketakutan akan Tuhan dan pelaksanaan hukum Taurat tercantum di dalam setiap kebijaksanaan. Berarti dasar kebijaksanaan itu adalah takut akan Tuhan dan ketaatan kepada perintah-perintahnya. Maka kita sudah bisa melihat bahwa Putra Sirah itu mengkritisi mereka yang hatinya mendua. Bahkan benar-benar mengecam orang-orang yang telah meninggalkan Taurat demi menerima, demi menyesuaikan diri dengan pengaruh Yunani. Lalu kita lihat lagi di bab 1 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Bab 1 ayat 8 sampai dengan 10. Hanya satu yang bijaksana, teramat menggetarkan, yaitu yang bersemayam di atas singgasananya. Tuhanlah yang menciptakan kebijaksanaan, yang melihat serta membilangnya, lalu mencurahkannya atas segala buatannya. Pada semua makhluk ia ada sekadar pemberian Tuhan, yang juga membagikannya kepada orang yang cinta kepadanya. Di ayat 26 juga kita bisa lihat, bab 1 ayat 26. Jika kebijaksanaan kau inginkan, maka perhatikan perintah. Lalu Tuhan akan menganugerahkan kepadamu. Jadi kita melihat ya, inilah yang paling inti ajaran dari Kitab Putra Sirah. Bahwa sebetulnya belajar kebijaksanaan nomor 1 adalah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, dengan takut kepada Allah. Nah, saudara, sekarang kita akan masuk ke dalam teks secara lebih rinci. Karena ada 3 tema yang mau saya sodorkan pada malam hari ini. Kalau saya selesaikan dulu bagian yang umum, saya takutnya bagian ini tidak selesai. Ya. Jadi sekarang kita akan belajar tema yang pertama dalam Kitab Putra Sirah, yaitu tema hormat kepada orang tua. Hormat kepada orang tua. Kalau kita lihat di bab 1 dan di bab 2 kita belajar Tuhanlah sumber kebijaksanaan. Sehingga cara manusia memperoleh kebijaksanaan adalah dengan takut pada Tuhan dengan cara melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Tiba-tiba bab 3 mengambil tema kewajiban terhadap orang tua. Perhatikan. Kalau Anda ingat, hukum Taurat itu kan dibagi 2 bagian. Perintah pertama sampai perintah ketiga berhubungan dengan hubungan antara Tuhan dan manusia. Mulai perintah yang keempat sampai perintah yang ke-10 mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Ya. Pada bagian kedua, list pertamanya, perintah nomor 4, hormatilah orang tuamu, itu berada pada urutan pertama. Maka saudara, kalau Anda ini hari Minggu menguduskan hari Tuhan dengan menjalankan ibadah, mengikuti perayaan Ekaristi, jangan lupa, hari itu juga merupakan hari untuk menghormati orang tua. Ya. Kehidupan di ibu kota ini semakin menjauhkan orang tua dari anak. Ya, untuk mereka yang sudah terpisah. Rekan-rekan OMK jangan lupa ya, nanti kalau sudah menikah, sudah punya rumah tangga sendiri, ingat ketika pada hari Tuhan kalian ini menghormati Tuhan, menguduskan nama Tuhan, itu juga merupakan hari untuk menghormati orang tua. Baik, kita akan lihat sekarang teksnya. Ada 16 ayat, bab 3. Ikuti satu demi satu karena sangat menarik ya. Anak-anakku,
dengarkanlah aku Bapamu, dan hendaklah berlaku sesuai dengan apa yang kamu dengar, supaya selamat. Anda lihat ya, bahwa ternyata ketaatan kepada Bapa itu sama dengan selamat. Sama dengan selamat. Di bagian bawah layar Anda lihat ada satu ayat dari kitab Keluaran bab 20 ayat 12, di mana perintah untuk menghormati orang tua kita diturunkan oleh Allah kepada bangsa Yahudi, itu rupanya ada embel-embelnya. Kita hanya ingat biasanya hormatilah ayahmu dan ibumu sebagai perintah yang keempat dari 10 perintah Tuhan. Tapi rupanya ada tambahannya. Tambahannya saya beli warna kuning di sini. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi ini menggemakannya perintah keempat dari 10 perintah Allah. Terus kita lihat lagi. Ayat yang kedua. Memang Tuhan telah memuliakan Bapa pada anak-anaknya. Dan hak ibu atas para anaknya diteguhkannya. Maka saudara, kalau kita lihat, orang tua itu kenapa memiliki otoritas terhadap kita? Karena otoritas itu diberikan sendiri oleh Tuhan. Jadi sumber otoritas orang tua itu sama dengan sumber kebijaksanaan, yaitu Tuhan sendiri. Ini menarik, ya. Nah, sekarang coba kita lihat Sirah bab 7 ayat 27 sampai 28 bunyinya apa. Sirah bab 27 ayat 27 sampai 28. Hormatilah bapamu dengan segenap hati, dan sakit beranak ibumu jangan kau lupakan. Ingatlah bahwa engkau adalah anak mereka. Bagaimana gerangan engkau dapat membalas budi atas apa yang mereka perbuat bagimu. Kita ingat minggu lalu kita belajar kitab Tobit. Apa pesan Tobit kepada Tobia waktu dia mau pergi ke rumah siapa itu? Gabael. No, bukan. Gabael. Mau pergi ke rumah Gabael untuk mengambil uang, ya. Kan Tobit kan berpesan di Tobit bab 4, "Nak, kalau aku mati nanti kuburkan ya. Terus kamu harus sayang mami kamu. Ingat tuh, berapa berat penderitaan dia membesarkan kamu, mengandung kamu dan membesarkan kamu. Kalau nanti mami kamu meninggal, tolong makamkan mami di samping makam papa." Nah, kita melihat ada kemiripan. Maka kitab-kitab Deuterokanionika ini sebetulnya adalah kitab-kitab yang syarat dengan pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Gitu ya. Terus ayat yang keempat, ayat yang ketiga. Barang siapa menghormati bapaknya, memulihkan dosa. Dan siapa memuliakan ibunya, serupa dengan orang yang mengumpulkan harta. Jadi Anda bisa bayangkan nih, rupanya menghormati, mengasihi orang tua itu salah satu sarana pemulih dosa. Dan kita itu ketika menghormati orang tua, benar-benar sama dengan mengumpulkan harta rohani. Ayat yang kelima. Barang siapa menghormati bapaknya, ia akan mendapatkan kesukaan pada anak-anaknya. Dan apabila bersembahyang, niscaya doanya dikabulkan. Kalau kita lihat ya, kalau kita menghormati orang tua, kita juga diberkati dengan keturunan yang baik. Nah, Anda sedikit kita bayangkan ya, saya punya dulu seorang teman sekolah di Santo Yosef dulu di Dwi Warna. Nah, si mamanya itu setiap hari beli rendang kikil ke kantin. Kalau yang sekolah di Dwi Warna pasti tahu, Tante Neti. Dia beli rendang kikil setiap hari. Saya itu sampai penasaran.
Karena setiap kali saya lagi makan, si tante itu pasti beli rendang kikil, besok rendang kikil. Masa setiap hari rendang kikil? Lalu saya tanyakan, tante, kok setiap hari beli rendang kikil? Oh, buat mertua. Saya bisa bayangkan ya, anaknya yang masih kecil pada saat itu belajar apa? Oh, rupanya kalau kalau orang itu udah tua, giginya udah mulai nggak kuat, kasih rendang kikil. Sehingga nanti apa? Begitu mamanya tua, anaknya juga pasti kan belikan rendang kikil. Nah, kalau orang-orang beragama lain mungkin akan mengatakan bahwa ini adalah hukum karma, tapi bukan. Orang Kristen kan tidak mengenal hukum karma. Kita melihat bahwa manusia itu belajar dari orang tuanya. Anak-anak itu belajar dari orang tuanya. Apa yang dilakukan orang tuanya terhadap kakek dan neneknya, ya itu yang akan dia lakukan terhadap orang tuanya. Terus kita lihat, hormat kepada orang tua juga berkaitan dengan doa. Kalau misalnya kita berdoa ini mungkin belum dikabulkan, mungkin patut direnungkan ya. Apakah hormat dan sayang kepada orang tua kita sudah dilaksanakan atau belum? Ayat yang ke-6. Barang siapa memuliakan bapaknya akan panjang umurnya. Dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan ibunya. Ya, jadi panjang umur. Kan tadi kita lihat ya, di Keluaran bab 20 ayat 12, supaya panjang umurmu di tanah terjanji. 7. Serta melayani orang tua sebagai majikan. Melayani orang tua sebagai majikan. Artinya kita sebagai hamba. Itu loh, melayani orang tua, anak melayani orang tua seperti seorang hamba melayani majikan. Dan kalau kita lihat ya, coba lihat di bab 2 ayat 15 dan 16, kita melihat bahwa sama. Yang takut akan Tuhan, taat kepada firman-Nya. Dan yang mengasihi Dia, mengikuti segala jalan yang ditunjukkannya. Yang takut akan Tuhan, mencari perkenan-Nya. Dan yang mengasihi Dia, mengenyangkan diri dengan Taurat-Nya. Maka kita lihat ya, bahwa ketaatan kepada Tuhan itu juga mesti terrefleksikan dalam ketaatan kita kepada orang tua. Lanjut lagi, ayat 8. Anakku, hormatilah bapamu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, supaya berkat daripadanya turun atas dirimu. Saudara, mengasihi itu tidak cukup dengan perkataan, tetapi juga harus dengan perbuatan. Dan kalau kita menghormati orang tua ini dengan perkataan dan perbuatan, maka berkat ini akan turun atas diri kita. Ayat yang ke-9. Rumah tangga anak dikukuhkan oleh berkat Bapa, tetapi dasar-dasarnya dicabut kutuk ibu. Kita lihat ya, rumah tangga anak. Rumah tangga anak. Ini dikukuhkan oleh berkat Bapa. Kita membayangkan ya, berarti kalau rumah tangga anak ini, pondasinya adalah berkat seorang Bapa. Kita bisa lihat di dalam liturgi misa perkawinan, itu ada bagian minta berkat dari orang tua. Ini salah satunya. Juga berasal dari kitab Putra Sirah, bab 3. Bahwa rumah tangga anak dikukuhkan oleh berkat Bapa. Tetapi dasar-dasarnya dicabut oleh kutuk ibu. Nah, kalau kita lihat, kita melihat tadi perbandingan pertama adalah rumah dengan pondasinya, yang kedua adalah pohon dengan akar-akarnya. Ya, jadi kita melihat bahwa rumah tangga ini bisa dikukuhkan berkat demi berkat orang tua. Ayat yang ke-10. Jangan membanggakan nista bapamu, memang nista Bapa bukan kehormatan bagi dirimu. Sebaliknya, kemuliaan seseorang terletak dalam menghormati bapaknya.
dan malu anak ialah ibu yang ternista. Minggu lalu kalau tidak salah ada yang bertanya pada saya, apakah berkat, bukan di sesi ini, saya lupa. Ketika saya mengajar di mana, ada yang bertanya pada saya, apa berkat dari orang tua itu masih bermanfaat apabila orang tua kita sendiri juga bukan orang yang benar, misalnya. Maka saya katakan ini teks yang mengajarkan kepada kita. Ya, jangan membanggakan keburukan orang tua, karena keburukan orang tua ini bukan kebanggaan bagi kita. Ya, bukan kebanggaan bagi kita. Kalau kita menceritakan keburukan orang tua, kita yang malu sendiri. Kita yang malu sendiri. Ayat 12, anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya. Jangan menyakiti hatinya di masa hidupmu. Pun pula, kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kau maafkan. Jangan menistakan sewaktu engkau masih berdaya. Nah, kalau sekarang orang tuanya masih seger, masih pegang uang, mungkin rasa hormat itu sulit untuk diabaikan. Tapi nanti ketika orang tua sudah mulai loyo, mulai sakit, lemah, perlu dirawat, nah, pada saat itulah akan kelihatan bagaimana perilaku anak-anak itu. Mau tidak menghormati, mengurus orang tua yang sudah lemah, orang tua yang sedang sakit-sakitan. Dulu ya, waktu saya masih kecil, saya tinggal bersama nenek saya. Dan orang tua saya itu kadang-kala sering kesal sama nenek saya karena ya tahu sendiri lah ya, kalau orang tua itu kan bawel, gitu, cerewet. Gitu. Lalu ibu dan ayah saya mengatakan, bawel banget ini si Oma ini. Nah, pada usia 84 tahun nenek saya ini meninggal. Tahu apa yang paling ditangisi oleh ibu saya? Dia baru menyadari ketika dia bilang, malam ini harus aku yang kunci pintu gerbang. Karena selama bertahun-tahun yang kunci pintu gerbang dan ingat untuk keamanan rumah adalah sang nenek. Nah, kita melihat ya, jangan membanggakan nista orang tua. Bukan kebanggaan kita, dan hormati mereka ketika mereka itu sudah lanjut usia. Terus sekarang kita lihat ayat ke-14. Kebaikan yang ditunjukkan kepada Bapa tidak sampai terlupa, melainkan dibilang sebagai pemulihan segala dosamu. Sekali lagi ya, pemulih dosa. Ayat 15. Pada masa pencobaan engkau akan diingat oleh Tuhan, maka dosamu lenyap seperti air beku yang kena matahari. Coba Anda lihat ya, karena dia sebagai pepulih dosa, maka dosa itu seperti lenyap, seperti air es, air beku yang kena matahari. Ayat 16, serupa penghujat, barang siapa meninggalkan bapaknya, dan terkutuklah oleh Tuhan orang yang mengerasi ibunya. Nah, kalau kita lihat bab 3 ayat 1 sampai 16 ini, kita melihat selalu cara menghormati orang tua dibuat berpasang-pasangannya. Ayah, ibu, ayah, ibu, ayah, ibu. Tetapi nanti baca sekali lagi dengan lebih teliti, tetap porsi ayah lebih banyak. Sekali lagi ya, masyarakat patriarkal. Masyarakat patriarkal. Terus, apalagi yang perlu kita perhatikan? Cara menghormati orang tua, coba buka di bab 23 ayat 14. Bab 23 ayat 14. Ingatlah akan bapa ibumu, manakala kau duduk di kalangan para pembesar, supaya engkau jangan lupa daratan di hadapan mereka dan bersih bodoh akibat kebiasaanmu. Maka kau inginkan bahwa tidak dilahirkan, dan hari kelahiranmu akan kau kutuk. Coba Anda bayangkan ya. Lagi ketemu orang-orang banyak, makan rakus, nggak pakai etika. Ingat orang tua. Ingat orang tua. Jangan buat malu orang tua di hadapan orang lain. Kenapa? Orang kan bilang,
Nggak pernah diajar sama orang tuanya. Padahal diajar. Hanya saja dilupakan ajarannya. Oh, saya sering memarahi anak saya. Kalau makan itu mengangkat kaki. Kenapa? Takut kebiasaan. Kalau dengan orang tua enggak apa-apa. Tapi takutnya kebiasaan suatu saat itu makan dengan orang lain, kaki diangkat. Lalu orang kan bilang, ya, tuh, orang tuanya ngajarin apa, makan aja nggak punya tata krama. Satu lagi, bab 41 ayat 17a. Bab 41 ayat 17a. Hendaklah malu terhadap ibu bapak karena kemesuman. Karena kemesuman. Jadi kalau tergoda untuk berbuat mesum, nanti akan kita bahas di tema yang kedua. Ingat orang tua, malu sama orang tua. Oke ya, ini adalah tema pertama yang saya usung. Tema yang kedua, terus terang ya, saya memilih tema-tema ini, sebetulnya banyak sekali tema dalam kitab Putra Sirah, karena menurut saya tema-tema ini paling relevan dengan kaum muda. Nah, yang kedua, kita akan belajar mengenai seksualitas yang terlarang. Seksualitas yang terlarang ya. Coba kita buka kitab Putra Sirah bab 9. Bab 9 ayat 3 dan seterusnya. Kita baca ayat 3 ya. Jangan pergi kepada perempuan jalang. Nanti engkau terperangkap di dalam perangkapnya. Perempuan jalang ya. Perempuan jalang itu maksudnya perempuan pelacur lah begitu ya. Perempuan pelacur. Saudara, coba kita buka kitab Amsal. Di sini saya tunjukkan beberapa ayat untuk membandingkan sebetulnya. Di kitab Amsal bab 2 ayat 16 sampai 19. Amsal bab 2 ayat 16 sampai dengan 19. Sudah? Saya bacakan ya. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Oh, rupanya bukan hanya pelacur. Bisa juga dengan istri orang lain. Kalau bergaul, berselingkuh dengan perempuan-perempuan yang bukan istri kita, itu berarti apa ayat 18? Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Sekali jatuh ke dalam perselingkuhan ini, sulit sekali untuk kembali. Maka dikatakan seperti tenggelam ke dalam laut. Ini nggak bisa balik lagi. Jalannya menuju kematian arwah-arwah. Ayat 19, segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Mirip dengan dunia orang mati. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Bab 9 ayat 4. Sekali lagi belajar tentang seksualitas terlarang. Jangan bergaul dengan biduanita, supaya engkau jangan tertawan oleh ketangkasannya. Ya, ketangkasan di sini artinya kecantikannya. Saudara mungkin bilang, wah kasihan banget biduanita nanti nggak boleh punya suami kalau begitu. Bukan ini maksudnya. Di dalam teks Yunaninya, biduanita ini sebetulnya harafiah artinya perempuan dengan kecapi. Jadi ada perempuan yang bermain kecapi. Ya biduanita memang benar. Tapi sesungguhnya ada sesuatu hal yang menarik gitu dari teks itu. Coba buka Yesaya bab 23 ayat 15 dan 16. Yesaya bab 23 ayat 15 dan 16. Yesaya bab 23 ayat 15 dan 16. Saya tunggu sampai ketemu teksnya. Yesaya bab 23
ayat 15 dan 16 ya. Nah, konteksnya adalah ucapan Allah terhadap kota Tirus dan Sidon ya, kota-kota kafir. Coba kita lihat. Ayat 15 ya, saya baca dulu. Yesaya 23 ayat 15. Pada waktu itu Tirus akan dilupakan 70 tahun lamanya. Sama dengan umur seorang raja. Sesudah lewat 70 tahun, akan terjadi kepada Tirus seperti yang terjadi kepada perempuan sundal dalam nyanyian ini. Ambillah kecapi, kelilinglah kota, hai sundal yang dilupakan. Coba Anda lihat, Tirus ini kota kafir. Maka diberi nama perempuan sundal. Lihat, perempuan sundal itu memegang apa? Memegang kecapi. Maka kalau melihat teks ini, biduanita ini harus kita terjemahkan sebagai wanita asing. Wanita asing ya, wanita asing dan wanita-wanita yang tidak beragama Yahudi. Bagi orang Yahudi, terutama kalau kita melihat pada zaman kitab Putra Sirah ini ditulis, bangsa Yahudi ini merupakan bangsa yang terjajah. Ya. Boleh dikatakan sebagian besar masih hidup dalam pembuangan. Ingat seperti kitab Tobit, kenapa menikah harus dengan kaum keluarganya sendiri? Untuk mempertahankan kelanggengan sebuah bangsa. Kalau semua menikah dengan orang asing, lama-kelamaan tidak ada orang Yahudi lagi. Maka harus menikah dengan orang-orang yang sekeluarga, sesuku, ya, sebangsa, seagama. Jadi itu ya pemahaman biduanita, jangan salah. Boleh nggak menikah dengan penyanyi? Ya boleh, kenapa tidak boleh? Sekarang ayat yang ke-6. Jangan menyerahkan dirimu kepada pelacur, supaya engkau jangan kehilangan milik pusakamu. Aduh. Ini mungkin saya tidak berbicara tentang OMK perempuan, OMK laki-laki. Oh, pengen belajar supaya nanti kalau kawin udah punya pengalaman. Maka bergaul dengan pelacur. Tidak sadar, ketika bergaul dengan pelacur itu menyerahkan milik pusaka. Camkan itu, ya. Ayat yang ke-8 sekarang. Daripada perempuan yang cantik, palingkanlah pandanganmu. Dan jangan memandang keelokan yang bukan kepunyaanmu. Banyak yang sudah disesatkan keelokan perempuan, dan syahwat dinyalakan bagaikan api. Saudara, perempuan yang cantik itu boleh dilihat, boleh. Karena Tuhan itu menciptakan alam dan Tuhan menciptakan apa yang diciptakan itu sangat baik. Boleh dilihat. Tetapi ketika melihat lalu mulai ingin berbuat dosa, itu yang tidak boleh. Dikatakan disesatkan oleh keelokan perempuan. Coba Anda bayangkan, Daud kan begitu kasusnya. Lihat Batsheba mandi, bukannya ngejauhin, malah dibawa pulang Batsheba. Betul kan ya? Ayat 9. Jangan duduk-duduk bersama istri orang. Jangan semeja dengannya di dalam pesta air anggur. Supaya hatimu jangan terpikat kepadanya. Lalu engkau diseret nafsumu pada kebinasaan. Saudara, berkali-kali ya ini ayatnya hanya saya tunjukkan satu, nanti saya bisa tunjukkan ayat-ayat lain. Putra Sirah ini memberi nasihat berkali-kali. Jangan kamu sekali-kali berselingkuh dengan istri orang lain. Jangan sekali-kali berselingkuh dengan istri orang lain. Kalian itu bukan milikmu. Apalagi ketika bersama dengan istri orang lain ini ditemani dengan anggur. Mabuk. Wah, nanti tahu-tahu terjadilah video shoot. Itu kan begitu. Saudara, sekarang kita lihat lagi teks yang lainnya. Tetap masih berbicara tentang seksualitas yang terlarang. Di bab 23 ayat 16 sampai dengan ayat ke-27. Panjang kita baca semuanya. Bab 23 ayat 16 sampai 27. Dua golongan orang menimbun-nimbun dosa.
Dan yang ketiga mendatangkan kemurkaan, yakni nafsu yang panas bagaikan api yang menyala tidak akan padam sebelum habis diminum. Orang yang berbuat cabul pada tubuhnya sendiri tidak berhenti sebelum habis terbakar oleh api. Bagi orang yang cabul, roti apa saja manis rasanya, dan tak jemu-jemulah ia sampai mati. Anda bayangkan ya, rupanya bergaul, berselingkuh dengan wanita yang bukan istri kita ini bisa menimbulkan kecanduan. Maka tidak akan jemu-jemu sampai mati. Selain kecanduan apalagi? Menjadi orang yang sembarangan. Asal ketemu saja yang apa sih? Aduh, saya lupa. Anak saya kasih istilah apa? Friends with benefit. Waduh, istilahnya macam-macam. Friends with benefit katanya. Sembarangan ya. Roti apa saja manis rasanya. Dan saudara, ketergantungan ini itu karena nafsu yang panas bagaikan api yang menyala, yang tidak akan berhenti sebelum tubuh kita habis dimakan oleh api. Ayat 18. Orang berdosa di ranjangnya sendiri, seraya berkata dalam hati, siapa yang melihat aku? Saudara, ketika saya menjadi ketua seksi kateketik, ada seorang teman saya itu pernah share bahwa dia harus bercerai dengan suaminya karena suaminya berselingkuh dengan pembantunya di ranjangnya sendiri. Nah, ini saya katakan orang yang berdosa di ranjangnya sendiri. Kenapa berani seperti itu? Karena dia berkata, siapa yang tahu? Siapa yang lihat? Kegelapan menundungi aku. Dinding-dinding menyembunyikan aku. Tidak ada seorang pun yang melihat aku. Mengapa aku mesti takut? Yang Maha Tinggi tidak ingat akan segala dosaku. Ia hanya takut terhadap mata manusia, mata istrinya, mata ibunya, mata anaknya. Dia takut. Tetapi tidak ingat bahwa mata Tuhan 1000 lebih terang benderang daripada matahari. Dan memandang segala tingkah laku manusia, serta menembus sampai ke sudut yang paling tersembunyi. Ingat, gak dilihat mata manusia, ada mata Tuhan yang melihat. Ayat 20, segala-galanya dikenalnya, bahkan sebelum dijadikannya. Demikian halnya setelah diselesaikan. Orang tadi akan dihukum di jalan-jalan kota dan akan ditangkap di mana tidak tersangka. Saudara, kemungkinan besar pada zaman Yunani, bila ditemukan ada laki-laki dan perempuan yang berselingkuh atau berzina, kalau tidak salah dihukum cambuk. Demikian halnya seorang istri yang meninggalkan suaminya. Wah, ada lagi kejadiannya. Istri tidak setia pada suaminya, lalu ditinggalkan suaminya. Dan dari orang lain melahirkan waris. Punya anak haram. Ya kan? Sebab pertama-tama ia tidak taat kepada hukum dari Allah yang Maha Tinggi. Kedua, ia bersalah terhadap suaminya. Ketiga, ia berzina dengan melacur. Dan akhirnya yang keempat, melahirkan anak dari laki-laki lain. Dosa seorang wanita yang berselingkuh dengan laki-laki lain ada 4. Pertama, tidak taat pada hukum Allah. Yang kedua, berdosa terhadap suaminya. Ketiga, melacurkan diri, sama dengan melacurkan diri. Yang keempat itu, dia akhirnya kalau sampai harus melahirkan anak dari laki-laki lain. Perempuan itu sendiri akan dibawa ke hadapan jemaah, dan tentang anak-anaknya akan diadakan pemeriksaan. Anak-anaknya tidak akan berakar, dan ranting-rantingnya tidak akan berbuah. Sebuah kutukan kenangan-kenangannya, ditinggalkannya, dan keaibannya tidak akan terhapuskan. Saudara, kalau sampai perempuan itu mati pun, aibnya tidak akan hapus. Yang dia tinggalkan adalah anak-anak haram. Yang kasihan kadang-kadang. Gak tahu mau diurus sama siapa.
Maka orang yang masih tertinggal akan menjadi insaf bahwa tidak ada suatu pun yang lebih baik daripada takut akan Tuhan. Dan tidak ada sesuatu pun yang lebih manis daripada menepati perintah-perintah Tuhan. Satu lagi kita lihat bab 25 ayat 2d. Bab 25 ayat 2d. Jiwaku benci pada 3 macam orang. Dan cara hidupnya sangat mengesalkan hatiku. Jadi si pengarang kitab Putra Sirah ini benci pada 3 macam orang. Yang pertama, orang miskin yang congkak, dia benci. Yang kedua, orang kaya yang suka berdusta. Yang ketiga adalah orang beruban yang berzina dan kurang pengertian. Saudara, makanya tadi saya katakan, bukan saya mengatakannya, Putra Sirah mengatakan, kalau sudah mulai melibatkan diri dalam perzinahan, ini kecanduan. Sampai kapan? Sampai dia mati. Maka kata pengarang kitab ini, sang pengarang, dia katakan, paling saya benci itu, udah tua berzina, nggak tahu diri. Seksualitas terlarang ya. Nah saudara, sekarang kita lihat lagi, ini nggak ada ya teksnya di kitab suci kita, karena saya ambil dari teks panjang ini. Bab 26 ayat 19 sampai 21. Ini nggak ada. Mulai ayat 19 sampai 27 itu tidak ada di teks pendek. Jadi coba lihat di layar, kita baca. Anakku, jaga agar tetap utuh kejayaan hidupmu. Jangan berikan kekuatanmu kepada orang asing. Jika kamu telah menemukan tanah yang subur dari seluruh dataran, tabur benihmu sendiri dengan percaya demi keturunanmu yang mulia. Jadi keturunanmu akan mengelilingimu, tumbuh sehat dan yakin pada keturunan bangsawan mereka. Ini kan sebetulnya bukan berbicara tentang tanah dan benih, tapi berbicara tentang istri. Kalau kamu sudah menemukan istri yang pas untuk hidupmu, ya benihmu kamu berikan kepada istrimu. Supaya apa? Dari benih itu akan lahir keturunan-keturunan yang mulia, yang nanti akan mengelilingi kita, tumbuh dengan sehat, seperti bangsawan begitu. Jangan benih itu dihambur-hamburkan kepada tanah yang bukan milik kita. Ya, bagus sekali ya kita Putra Sirah. Baik. Sekarang kita akan melihat tema yang ketiga. Ingat ya, tema yang pertama adalah menghormati orang tua. Tema yang kedua adalah seksualitas yang terlarang. Tema yang ketiga adalah tema pengendalian diri. Ini cocok untuk rekan-rekan OMK. Belajar mengendalikan diri. Belajar mengendalikan nafsu. Karena nafsu ini seringkali menghancurkan. Coba buka Sirah bab 6 ayat 2 sampai 4. Sirah bab 6 ayat 2 sampai 4. Jangan meninggikan dirimu dengan keinginan hati, supaya engkau jangan dikerkah laksana lembu jantan. Di dalam teks Ibraninya tidak seperti ini bunyinya. Dalam teks Ibraninya dikatakan jangan jatuh karena nafsumu, supaya kamu tidak terbakar habis. Kalau dikerkah itu artinya apa? Dikerkah itu artinya digigit. Ya? Jadi kalau misalnya binatang saling menggigit itu menggunakan kata kerkah menurut KBBI. Jadi sebetulnya saudara, nafsu itu jangan sampai menguasai kita. Harusnya kita yang bisa mengendalikan nafsu, menguasai nafsu. Kalau kita sudah dikuasai oleh nafsu, alhasil kita itu akan dikendalikan oleh nafsu, dan nafsu ini akan mengakibatkan kita akan hancur. Seperti dikatakan seperti lembu yang dikerkah. Atau dalam teks Ibraninya seperti sesuatu yang terbakar habis. Mengendalikan diri. Maka saudara kita lihat nyambung nih di ayat 3-nya. Daun-daunanmu akan kau telan dan buah-buahanmu akan kau binasakan. Jadi saya katakan tadi ya, teks Ibraninya berbicara tentang sesuatu yang habis terbakar. Seperti daun-daun yang buah-buahan
daun-daunan yang habis terbakar. Lalu kau ditinggalkan bagaikan pohon kering. Kau ditinggalkan bagaikan pohon kering. Apa ya maknanya ini ya? Nafsu apa yang menjadi topik sebetulnya? Coba buka Yesaya bab 56. Yesaya bab 56 ayat 3. Yesaya 56 ayat 3. Saya tunggu sampai ketemu. Yesaya 56 ayat 3. Janganlah orang asing menggabungkan diri kepada Tuhan, berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Di kitab Yesaya, pohon yang kering itu melambangkan laki-laki yang dikebiri. Jadi, bukan mustahil. Sirah bab 6, ayat 2 sampai dengan ayat 4 berbicara juga tentang nafsu seksual. Diumbar habis-habisan. Ingat loh. Kalau nafsu seksual itu terlalu diumbar, suatu saat kita sendiri akan mengalami seperti pohon yang kering. Nah, Anda mungkin tidak percaya ya, tapi saya ceritakan satu pengalaman nih. Teman saya sudah meninggal. Teman saya ini 3 tahun lebih tua dari saya, lahir tahun 62, tidak menikah. Ya, kalau saya ledekin kenapa nggak menikah? Aduh, gampang, cari perempuan di mana aja bisa. Sampai pada tahun berapa? 1996 kalau tidak salah, ada banjir besar di Jakarta. Rumahnya di Teluk Gong. Banjir 1,5 meter. Lalu dia harus selama seminggu dia harus tinggal di atas meja. Nah, pada saat itu dia merasakan, aduh, bener lu ya, kalau nggak punya istri itu nggak enak, katanya gitu. Coba kalau ada istri, minimal waktu banjir tuh ada yang temenin ngobrol. Ini sendiri kayak orang bego di rumah begitu. Terus saya katakan ini, makanya cari istri. Iya deh, taubat. Nanti banjir surut, saya benar-benar mau cari istri. Apa yang terjadi? Ketika dia mengambil keputusan itu, dia HIV positif. Dan melewati akhir hidupnya dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Pohon kering, ingat. Jangan, kejantanan itu diumbar-umbar. Ya. Karena ingat, taburkan benihmu di ladang yang subur. Milik kamu sendiri. Terus apa lagi? Ayat yang keempat. Memang hawa nafsu yang jahat menghancurkan pemiliknya dan menjadikan tertawaan musuhnya. Ingat loh, kalau Anda mengumbar nafsu, salah satunya nafsu seksual, orang itu nggak bakal memuji, hebat ya, hebat orang itu satu, enggak. Ditertawakan yang ada. Ditertawakan. Saudara, di layar saya tunjukkan satu ayat juga dari Amsal bab 6 ayat 34 sampai 35 yang berbunyi, karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberian. Nah, rupanya ada aturan di dalam kitab Taurat yang mengajarkan bahwa kalau seorang laki-laki ini berselingkuh dengan istri orang lain, maka dia itu wajib membayar ganti rugi kepada sang suami yang berhak. Nah, tapi nyatanya mungkin ada suami yang kadang-kadang tidak mau dibayar ganti rugi. Maka dia lebih memilih membalas dendam. Jangan gara-gara mengumbar nafsu seksual, akhirnya dimusuhi, bahkan mau dicelakakan oleh suaminya. Kan banyak kita melihat di dalam berita. Ya kan? Suami membunuh pacar istrinya. Wah.
Saudara, menarik ya kita putra Sirah. Sekarang kita lihat Sirah bab 18 ayat 30. Sirah bab 18 ayat 30. Sampai dengan bab 19 ayat 3. Saya baca dulu bab 18 ayat 30. Jangan menuruti segenap keinginanmu, melainkan jauhkanlah dirimu dari segala nafsumu. Dengan memuaskan segala keinginan hatimu, engkau menjadi dirimu tertawaan musuhmu. Tuh, diulang sekali lagi ya. Kalau kalian itu mengumbar nafsu, orang itu bukannya memuji. Mungkin di mulutnya memuji. Hebat ya. Minumnya jago, kuat, jantan, macam-macam. Tapi dalam hati itu menertawakan sebetulnya. Nah, ayat 32 nih. Menarik. Jangan senang hati karena kemewahan besar. Jangan mengikat dirimu kepada persekutuan serupa itu. Jangan jatuh miskin karena berpesta-pesta dengan uang pinjaman bila tidak ada apa-apa di dalam pundi-pundimu. Rekan-rekan OMK, sebagai orang yang lebih tua, saya menasihatkan karena saya juga punya 2 orang anak OMK. Saya melihat kecenderungan OMK sekarang itu sangat terpesona dengan orang-orang yang mendadak kaya. Selalu bangga kalau bisa di Instagram posting, oh, umur 24 sudah punya BMW misalnya. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu benarkah BMW dia atau bukan begitu. Maka di benak anak-anak sekarang itu selalu terbayang kemewahan. Tujuan hidup saya nanti kalau saya dewasa, saya besar, saya jadi orang kaya. Saya bisa beli macam-macam, bisa punya rumah banyak, bisa punya mobil banyak, mungkin juga bisa punya istri banyak, bisa punya pacar banyak. Sehingga kesuksesan itu dinilai dari keberhasilan secara fisik atau materi. Jangan. Kita Putra Sirah mengatakan jangan senang hati karena kemewahan besar. Saya akan tetap lebih suka pada nasihat ibu saya. Ibu saya selalu mengatakan apa? Kalau punya uang itu jangan dihambur-hambur. Uang itu disimpan nggak bunyi kok. Itu saya ingat banget nasihat ibu saya. Apalagi 33. Jatuh miskin karena uang pinjaman. Nah ini kan udah sering. Kartu kredit. Gesek aja kan nggak bayar. Gesek. Tahu-tahu utangnya gede. Jangan berpesta dengan uang pinjaman. Kartu kredit uang pinjaman. Ya, apabila tidak ada apa-apa di dalam dompetmu. Dalam bahasa Inggris ada pepatah, a man doesn't spend the money he doesn't have. Kalau uangnya nggak ada, tidak boleh dibelanjakan. Bagus ya, kita Putra Sirah ya. Sekarang bab 19 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Buruh peminum tidak pernah akan kaya. Dan barang siapa mengabaikan yang kecil-kecil, lambat laun jatuh miskin. Ini saudara, minum itu boleh, ya. Minum itu boleh. Tapi moderat. Kalau peminum itu sampai mabuk-mabukan, ya uangnya habis. Makanya kalau kamu itu kerja tapi juga suka minum-minum, dugem setiap hari, ya tidak pernah akan kaya. Terus, ini nih yang paling penting. Barang siapa mengabaikan yang kecil-kecil, lambat laun jatuh miskin. Saya kasih contoh gini. Ini mertua saya memberikan nasihat pada cucunya, berarti pada anak-anak saya. Ingat ya, 1 juta kurang 1 rupiah, bukan 1 juta. Perlu perhatikan yang kecil-kecil. Makanya, kalau misalnya belanja misalnya di supermarket, lihat-lihat ya, mana yang lagi promo, barang mana yang kira-kira menguntungkan untuk kita beli. Jangan, alah beda 5.000. 5.000 itu bermakna. Kurang 1 rupiah saja tidak jadi 1 juta, apalagi kurang 5.000. Perhatikan yang kecil-kecil itu. Ayat 2. Anggur dan perempuan telah menjatuhkan orang bijak. Dan siapa yang mengunjungi pelacur lebih gegabah lagi. Sekali lagi ya. Saudara, ada perempuan, entah itu perempuan pelacur atau istri orang lain, dan anggur. Wah, sering menjatuhkan orang bijak katanya. Apalagi orang yang mengunjungi pelacur
itu gegabah. Apa akibatnya? Ayat 3. Ia akan dimiliki kebusukan dan si gegabah akan dicabut nyawanya. Coba Anda lihat ya, pengendalian diri, terutama nafsu seksual. Dan ini paling tepat tema untuk kaum muda. Terakhir kita lihat Sirah bab 23 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Nah, Sirah bab 23 ayat 4 sampai 6 ini berupa sebuah doa sebetulnya. Sebuah doa. Sudah ketemu ya? Saya baca ayat 4, bab 23 ayat 4. Ya Tuhan, Bapa dan Allah hidupku, jangan memberi aku mata yang angkuh, melainkan jauhkanlah aku daripada keinginan keji. Semoga aku tidak digenggam oleh gelojoh. Gelojoh itu rakus ya. Dan syahwat. Dan jangan aku kau serahkan pada nafsu yang keji. Saudara, bagaimana cara kita menjauhkan diri dari perbudakan nafsu? Dengan cara menyerahkan hidup kita kepada Allah yang Maha Kudus. Tuhan, Bapa dan Allah, Sang Empunya kehidupan. Kalau dilihat ya, ini doa yang kedua sebetulnya. Doa yang pertamanya di ayat 1 sampai ayat 3. Coba lihat bab 23 ayat 1. Ya Tuhan, Bapa dan penguasa hidupku. Mirip kan ya? Janganlah aku kau serahkan kepada canda mulut dan bibir, dan jangan kau biarkan aku terjatuh karenanya. Salah satu cara mengendalikan nafsu adalah juga bagaimana kita mengendalikan ucapan-ucapan kita. Nah ini tapi saya tidak bahas, nanti baca sendiri saja di rumah ya. Baik, teman-teman OMK, 3 tema ini memang sengaja saya usung karena saya tahu tema ini yang paling banyak menawarkan banyak hal kepada kita, terutama rekan-rekan kaum muda. Ya. Bagaimana kita harus mengendalikan diri dari kerakusan, dari nafsu seksual. Bagaimana kita mengendalikan diri terhadap hal-hal seksualitas yang terlarang. Terlebih-lebih bagaimana kita sebagai anak ini perlu menghormati orang tua. Baik, sekarang bahannya sudah selesai. Saya akan kembali yang ke umum lagi ya. Tema 3 itu sudah selesai, jadi saya agak sedikit tenang. Saudara, kalau kita belajar Perjanjian Lama ini menawarkan sebuah teologi. Teologinya adalah begini bunyinya. Kalau manusia ini taat kepada Allah, dia akan mendapat berkat. Kalau manusia itu tidak taat kepada Allah, dia akan mendapatkan kutuk. Teologi ini diajarkan di dalam kitab-kitab sejarah. Mulai dari kitab Ulangan sampai dengan kitab Raja-Raja. Tetapi teologi yang cukup lama, cukup lawas ini digugat oleh tokoh Perjanjian Lama sendiri. Sebagai contoh, Ayub misalnya. Menggugat loh teologi itu. Karena menurut Ayub, saya ini tidak berdosa. Kenapa saya harus menderita? Nyata-nyatanya, sampai akhir kitab Ayub, kitab suci tidak memberikan jawaban. Mengapa manusia yang benar itu menderita? Pada penghujung kitab Ayub, kitab suci hanya menjelaskan bahwa Allah ini tetap hadir di tengah penderitaan. Bahwa Allah ini berpihak pada orang-orang yang menderita. Tetapi tidak menjawab mengapa manusia yang benar itu harus menderita. Nah saudara, kalau kita beralih ke Perjanjian Baru, sudah terang benderang jawabannya. Kenapa manusia yang benar menderita? Lawang Allahnya sendiri, Allah yang maha benar, menderita demi menebus dosa umat manusia. Maka kita itu kalau menderita karena meneladani Allah kita sendiri. Jelas jawabannya. Lalu kapan dong kita dapat berkat dari Allahnya? Tenang, kematian bukan akhir dari segala sesuatu. Sesudah kematian ini ada kehidupan kekal bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Misalnya seperti itu. Nah saudara, kalau kita lihat, berarti kitab Perjanjian Lama dengan kitab Perjanjian Baru ini ada jedanya. Ada jedanya. Dan jeda ini dijawab oleh kitab Makabe yang kita pelajari pada sesi pertama.
ada kehidupan kekal, ada kebangkitan. Di Makabe ada. Tapi kitab Putra Sirah ini lebih awal dari kitab Makabe. Dalam hal ini, Sirah ini tetap mempertahankan ajaran pembalasan di bumi. Artinya, Sirah ini belum sampai pada pemahaman ada kehidupan kekal sesudah kematian. Paham akan kebangkitan. Jadi, kalau misalnya Tuhan ini mau menjatuhkan hukuman, harus ketika manusianya masih hidup di bumi itu. Nah, kan tetapi Sirah juga menyadari bahwa teologi itu memiliki kelemahan. Maka dia juga menawarkan alternatif penyelesaian. Salah satu alternatifnya ialah penderitaan adalah sarana pemurnian. Kalau orang yang lebih dulu mengatakan bahwa penderitaan adalah hukuman Tuhan terhadap dosa, ya. Tapi ternyata ada orang benar yang menderita. Oh, oke, kata Sirah. Penderitaan ini adalah sarana pemurnian. Coba buka Sirah bab 2 ayat 5. Sirah bab 2 ayat 5. Sebab emas diuji di dalam api, tetapi orang yang kepadanya Tuhan berkenan dalam kancah penghinaan tuh. Anda tahu ya kalau beli emas, kenapa ada 22 karat, 23 karat, 24 karat? Karena di dalamnya mengandung kotoran, busa emas namanya. Cara membersihkan emas ini dari kotoran ini adalah emasnya memang harus dilebur di dalam api, buih-buihnya dibuang, lalu dikeraskan kembali. Sarana pemurnian. Atau kita lihat di bab 11 ayat 26 sampai dengan 27. Coba kita lihat. Tentu mudah bagi Tuhan pada hari terakhir membalas manusia sekedar tingkah lakunya. Sejam kemalangan membuat orang lupa akan kemewahannya, dan pada akhir hidup manusia disingkapkanlah segala pekerjaannya. Oh, kalau Tuhan belum menjatuhkan hukuman, memang belum waktunya. Karena pembalasan Tuhan itu bisa loh menjelang kematiannya. Cukup kok kalau Tuhan itu menghukum 1 jam aja, sudah bisa menghukum. Gitu ya. Tapi masih tetap pembalasannya di bumi. Di bab 41 ayat 7 kita lihat. Bab 41 ayat 7. Seorang ayah yang fasik akan dicela oleh anak-anaknya sebab karena dialah mereka ternista. Oh. Bapaknya udah mati, bapaknya jahat. Tuh lihat anak-anaknya yang nanggung. Ya, anak-anaknya ternista gitu. Atau di ayat 12 dan 13, hendaklah engkau memelihara namamu, sebab ia tinggal padamu lebih lama daripada 1000 harta emas yang besar. Hidup bahagia hanya berlangsung sejumlah hari terbatas, sedangkan nama yang baik tinggal untuk selama-lamanya. Orangnya mungkin tidak merasakan hukuman apapun selama dia hidup, tapi karena dia jahat, namanya ternista seumur hidup. Bukan seumur hidup lagi, ternista selama-lamanya. Orang hidup berapa tahun sih? 70, 80 tahun. Tapi nama tertinggal berapa? Selama-lamanya. Ya, ini motif pembalasan di dalam kitab Putra Sirah. Baik, saudara. Sekarang kita lihat apa yang diajarkan Putra Sirah tentang keadilan sosial. Bab 34. Bab 34. Ayat 18 dan 19. Bab 34 ayat 18 dan 19. Orang yang mempersembahkan kurban dari barang yang diperoleh dengan tidak adil hanya mencemoohkan. Memang persembahan kaum fasik tidak diperkenan. Yang Maha Tinggi tidak berkenan pada persembahan orang fasik dan dosanya tidak diampuni karena kurban yang berlimpah-limpah. Lanjut ya ayat 20-nya. Sama seperti orang menyembelih anak di depan mata ayahnya, demikianlah orang yang mempersembahkan kurban dari milik orang miskin. Roti orang kekurangan adalah kehidupan bagi kaum miskin. Barang siapa merampasnya, menghisap darah.
Merampas nafkah sesama sama saja dengan membunuhnya. Barang siapa menahan upah buruhnya, menumpahkan darah. Kita Putra Sirah menolak segala bentuk ketidakadilan, terutama terhadap mereka, orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang tersisihkan. Punya pembantu, gajinya ditahan. Aduh, kalau dikasih ke mereka, nanti mereka genit pacaran. Nanti mereka beli barang yang nggak perlu. Ditahan-tahan upahnya. Bentuk ketidakadilan. Ya. Oh, misalnya ada orang yang tidak mampu berutang pada kita. Oh, tidak mampu bayar. Punya apa? Rampas barangnya. Ada kalung satu-satunya ini, kalung nih, atau cincin nikah satu-satunya. Sini bayar utang, ambil. Cincinnya dijual, lalu disetorkan kepada gereja. Gak ada gunanya. Ya. Memberikan kurban milik orang miskin, itu sama seperti menyembelih anak di depan ayahnya. Ingat loh, orang miskin itu adalah wujud atau muka atau wajah Allah di dunia ini. Terus di bab 35 ayat 1 sampai 3. Barang siapa memenuhi hukum Taurat mempersembahkan banyak kurban, dan orang yang memperhatikan segala perintah menyampaikan kurban keselamatan. Orang yang membalas kebaikan mempersembahkan kurban sajian, dan yang memberikan derma menyampaikan kurban syukur. Yang direlai oleh Tuhan ialah menjauhi kejahatan dan menolak kelaliman merupakan kurban penghapus dosa. Kata Tuhan, gak perlulah kalian kasih kurban sama saya. Yang paling penting kalian berbuat adil. Kalian berderma, beramal kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Lalu kita lihat yang terakhir di bab 4 ayat 8 sampai 10. Juga bagus. Condongkanlah telinga kepada orang miskin, dan dengan ramah balaslah salam. Selamatkanlah orang tertindas dari tangan penindasnya, jangan segan memberi keputusanmu. Ayat 10 ini yang paling bagus. Jadilah seperti seorang bapa bagi yatim piatu, dan sebagai suami bagi ibu mereka. Maka engkau laksana anak dari yang maha tinggi, dan kau akan dikasihi olehnya lebih daripada oleh ibu. Saudara, kalau ketemu anak yatim piatu, harus seperti menjadi bapa mereka mengasihinya. Bertemu dengan janda, harus mengasihi sama seperti kita, suami mereka. Bagus ya? Perhatian bagi mereka yang lemah dan kecil dalam masyarakat, itu disamakan seperti ibadat. Nah, sekarang mengenai kaum wanita ini juga menarik. Teman-teman sekalian, dari tadi kita melihat kaum wanita ini benar-benar seolah-olah dinomorduakan. Ya, jangan dekat dengan perempuan jalan, jangan dekat-dekat dengan bidu wanita, jangan dekat-dekat dengan istri orang lain dan seterusnya. Memang sih ada juga kritikan terhadap pezinah laki-laki kan, seperti tadi, biarin saya berzina di atas ranjang sendiri, nggak ada yang lihat kok. Ada, tapi yang wanita itu jauh lebih banyak. Nah, puncaknya kita melihat di Sirah bab 42 ayat 14. Bab 42 ayat 14. Kejahatan laki-laki lebih baik daripada kebajikan perempuan. Dan perempuanlah yang mendatangkan malu dan nista. Jadi perempuan sebaik apapun tidaklah lebih baik daripada laki-laki yang sejahat apapun. Ya. Nah, saudara, kalau membaca teks-teks yang bias gender seperti ini dalam kitab Putra Sirah, harus kita pahami bahwa sastra kebijaksanaan ini berasal dari lingkungan sekolah yang eksklusif maskulin. Men's talk, ya, eksklusif maskulin. Saudara, jangan berpikiran aneh-aneh. Ada yang mengatakan ini ada pengaruh filsafat Yunani. Karena dalam filsafat Yunani, perempuan itu dianggap mewakili jasmani, sedangkan laki-laki mewakili rohani. Maka hubungan seksual pun bisa merusak kerohanian seorang laki-laki. Dan selalu wanita yang menjadi tumbal. Itu pengaruhnya. Mungkin ada. Tetapi jangan takut.
Perjanjian lama itu membela kaum wanita. Ya. Nanti bisa baca Amsal 31. Ini Amsal yang paling menarik. Penutup dari kitab Amsal. Istri yang bijak. Nanti lihat sendiri baca. Ya. Lalu, meskipun ada pernyataan-pernyataan bernada negatif tentang wanita, Sirah itu tetap menyajikan juga pendapat-pendapat yang positif. Misalnya, di bab 4 ayat 10. Kita lihat, bab 4 ayat 10. Oh, yang tadi sudah kita baca ya. Kalau ketemu janda, janda itu harus kita hormati seperti istri sendiri. Atau sekarang kita lihat bab 26 ayat 13. Bab 26 ayat 13. Keelokan istri menyenangkan suaminya, tetapi kepandaiannya membesarkan hatinya. Tuh, positif. Positif. Ya. Atau bab 36 ayat 22, kita lihat bab 36 ayat 22. Kecantikan perempuan menggirangkan roman muka dan mengatasi segenap keinginan manusia. Ingat gak waktu kita belajar kitab Tobit minggu lalu? Oh, kata Raguel pada Tobia, kamu jangan pulang dulu setidak-tidaknya 2 minggu ini, kamu bikin senang anak saya. Sukacita adalah petanda, kasih dan sukacita adalah petanda dari kehidupan perkawinan. Baik, kaum wanita jelas ya. Sekarang, di dalam kitab Putra Sirah, sering terdapat pernyataan-pernyataan yang saling beroposisi. Saling beroposisi. Ya, contohnya di bab 41 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Bab 41 ayat 1 dan 2. Hai maut, betapa pahitlah ingatan akan dikau bagi orang yang hidup dengan tentram di tengah-tengah harta miliknya, untuk orang yang tidak mengalami pencobaan dan berhasil dalam segala-galanya, dan masih cukup berdaya untuk menikmati makanannya. Tuh, mati itu pahit. Buat siapa? Buat orang kaya. Tapi ayat 2, hai maut, betapa baiklah keputusanmu bagi orang yang berkekurangan, orang yang menyusut kekuatannya, yang lanjut usia, yang tersesat dalam segala-galanya, dan seterusnya. Berarti maut itu bisa baik, bisa buruk. Bagi orang kaya ya suatu hal yang buruk ya. Wong dia lagi enak-enaknya menikmati hidup kok dibuat mati. Tapi untuk orang yang sudah sakit parah, nggak punya uang untuk berobat, ya lebih baik mati. Pernyataan yang beroposisi ya. Pernyataan yang beroposisi. Yang 3 itu Anda bisa baca sendiri apa yang beroposisi. Saya mau ini kan mengenai anggur nih. Nggak ada di teks ini, kita pilih yang anggur ya. Ini anggur juga pernyataannya beroposisi. Coba buka 31 ayat 25. Bab 31 ayat 25. 31 ayat 25. Coba kita lihat ya. 31 ayat 25 bunyi, janganlah gagah berani dalam hal minum anggur, sebab sudah banyak orang dibinasakan air anggur. Jadi air anggur itu nggak bagus. Banyak orang yang mati karena anggur. Tapi coba lihat ayat 27-nya. Air anggur merupakan kehidupan bagi manusia, asal saja diminumnya dengan ukuran. Maka saudara kita lihat pernyataan ini beroposisi. Anggur ini baik atau tidak? Baik kalau diminumnya dalam kuantitas yang moderat, ukuran yang pas. Tapi akan menjadi buruk apabila diminum secara berlebihan. Maka saudara kita lihat, apa yang mau diajarkan oleh pernyataan yang saling beroposisi ini? Bahwa peristiwa yang terjadi di dunia ini rupanya bersifat ambivalen. Ya, bisa baik, bisa buruk. Para OMK, murid-murid Putra Sirah ini dilatih untuk tidak terlalu mudah melihat sesuatu sebagai sesuatu yang negatif atau positif. Jadi harus berpikiran kritis. Jangan sekali ngelihat ini jelek. Oh enggak.
tenang, belum tentu jelek, bisa saja bagus. Lihat ini, wah, ini luar biasa. Hati-hati, siapa tahu itu berbahaya. Nah, sekarang ada unsur baru dalam kitab Sirah dibandingkan dengan kitab-kitab kebijaksanaan yang lain. Nomor 1, di bab 42 dan 43 kita melihat pernyataan kemuliaan Tuhan dalam kebijaksanaannya di dalam alam semesta. Jadi saudara, ketika manusia itu melihat alam semesta, manusia melihat Allah yang sedang mewahyukan diri. Alam semesta. Yang kedua adalah pernyataan kemuliaan Tuhan dan kebijaksanaannya dalam sejarah bangsa Israel. Jadi nanti mulai bab 44 sampai bab 50 boleh dikatakan adalah nyanyian pujian untuk nenek moyang bangsa Yahudi. Kenapa nenek moyang harus dibangkitkan lagi? Mereka sudah mati kok. Oh, ada maksudnya. Nomor 1, meyakinkan bahwa Israel tidak kalah dari bangsa-bangsa lain dalam hal pahlawan. Kedua, memperlihatkan bahwa kebijaksanaan telah menjadi pegangan leluhur yang kerap hidup dalam situasi yang tidak lebih mudah dari zaman sekarang. Jadi, nenek moyang bangsa Yahudi ini kenapa bisa bertahan dalam situasi yang sulit? Oh, karena mereka memiliki kebijaksanaan atau karena mereka dipimpin oleh kebijaksanaan. Yang ketiga, menimbulkan keinginan untuk menjadi pengganti yang pantas dari tokoh-tokoh terdahulu. Nah, rekan-rekan OMK, suatu hal yang patut menjadi keprihatinan kita bersama adalah menurunnya penghargaan masyarakat Indonesia pada umumnya, lalu orang-orang muda pada khususnya, terhadap jasa para pahlawan. Terus terang ya, kalau saya melihat anak-anak sekarang, dulu kita itu wajib hafal lagu-lagu wajib. Lalu di kepala kita itu tokoh-tokoh seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Hasanuddin, dan lain-lain itu tokoh pahlawan. Sekarang pahlawan kita sudah berganti. Pahlawan kita Song Joong Ki, ya. Pahlawan kita bintang-bintang film Korea yang cakep-cakep, yang mobilnya keren-keren. Hasanuddin, Cut Nyadin, lah, gak ada artinya itu. Bayangkan ya, mereka itu hidup dalam situasi yang sulit di tengah penjajahan, tetapi mereka bisa berbuat sesuatu untuk negara ini. Kita bisa atau enggak? Maka sebetulnya ya, Sirah ini luar biasa loh, mencoba membangkitkan nasionalisme ini. Dan tokoh-tokoh muda ini dirangsang supaya ayo kamu jadi pahlawan baru seperti pahlawan-pahlawan kita sebelumnya. Nah, ini sesuatu hal yang baru dalam kitab-kitab kebijaksanaan. Karena kitab-kitab kebijaksanaan biasanya jarang menyinggung nama Tuhan. Jarang menyinggung sejarah bangsa Israel. Baik, ini adalah teks-teks yang sudah saya pilihkan. Kalian coba baca di rumah, baca dan nikmati. Lalu kita akan sampai pada kesimpulan yang sama seperti kesimpulan saya. Kitab ini adalah kitab yang sangat indah, ya. Dan kita tidak pernah ragu bahwa kitab ini adalah kitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Terima kasih. Oke, terima kasih Om Ir atas pengajaran hampir 1,5 jam lebih ya Om Ir. Nah, kita langsung ke pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan, mungkin pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan atau dibahas oleh Om Ir di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita skip ya Om ya. Okay. Ada pertanyaan pertama itu dari Robertus. Nah, Robertus nanti ketika setelah selesai pertemuan keempat, kami akan mengupload di YouTube Paroki Santo Lukas. Jadi, subscribe agar Robertus bisa mendapatkan jawabannya ya. Mengapa Deuterokanonika itu diakui gereja kita? Nah, dan kenapa adanya di tengah-tengah? Nah, itu jawabannya lengkap ada di pertemuan pertama. Bisa langsung disaksikan setelah pertemuan keempat di YouTube ya. Nah,
Untuk pertanyaan berikutnya, Om Ir, dari Jessica. Kristen tidak mengenal hukum karma. Apakah hukum tabur tuai bukannya seperti hukum karma, Om Ir? Hukum tabur tuai. Berikan contoh. Tabur tuai ya. Dari Siapa yang Jessica nanya? nih. Tabur tuai yang seperti apa yang ada di dalam kitab suci? Mungkin maksudnya Jessica ini, tabur tuainya ini seperti karma gitu, Om. Jadi kalau kita jahat sama orang, orang jahat sama kita, Om. Nggak ada di dalam kitab suci cerita seperti itu. Ya, hati-hati ya, di kitab suci nggak ada cerita seperti itu. Do ut des gitu ya. Hukum karma itu bukan sesuatu yang merupakan ajaran gereja Katolik. Bukan sesuatu yang merupakan ajaran gereja Katolik. Setiap orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Jadi orang itu tidak menanggung dosa dari orang lain. Jadi ingat yang harus diingat yaitu hukum karma itu bukan ajaran gereja Katolik. Jadi jangan takut misalnya, oh kalau nanti saya berbuat dosa, nanti akan ditanggung oleh anak cucu saya. Enggak sebetulnya ya. Di dalam ajaran gereja Katolik itu tidak ada hal-hal seperti itu. Saya harus carikan ayatnya ada di Yeskiel kalau nggak salah. Ya, sambil pertanyaan yang lain saya carikan dulu ayatnya sebentar. Nah, mungkin ini ada yang jawab tadi, Om Ir. Dari Krishna ya, menabur angin menuai badai. Maksudnya, menabur angin menuai badai. Tabur tuai bukan itu, Om Ir. Itu artinya kalau kita itu seperti berbuat dosa, kita itu akan menerima hukumannya, itu bukan tabur tuai. Tabur tuainya makanya berbeda sekali ya. Ada sesuatu hukuman yang diterima karena dosa yang kita lakukan. Itu bukan karma dong. Kalau karma itu kan beda. Karma itu dibalas oleh keturunan berikutnya atau keturunan berikutnya akan merasakan gitu. Itu nggak ada di dalam ajaran gereja Kristen. Terus apa lagi? Oke, berikutnya Om dari Eliana. Gimana dengan Bapak yang suka memukul anaknya, Om? Tadi membahas yang mengenai Bapak ya. Apakah tetap memberkati anaknya mengenai berkat orang tua nih, Om? Aduh, kalau saya jawab dengan kitab kebijaksanaan, kalian akan kecewa. Kitab Amsal itu mengajarkan banyak sekali bahwa seorang ayah itu memang harus mengajar anaknya dengan luar biasa, bahkan dengan rotan. Itu di kitab Amsal ada. Apa ya, ayatnya saya nggak ingat, harus cari sebentar. Tapi ada ayat-ayat seperti ini di kitab Amsal ya, bahwa tongkat itu bagi seorang anak itu akan menjamin masa depannya dan lain-lain. Tapi sekali lagi saya katakan ya, ini konteks masyarakat Yahudi pada zaman itu, di mana mengajar itu memang nampaknya harus dengan kekerasan dan lain-lain. Mungkin pendapat itu sudah berubah kalau kita melihat kemajuan ilmu membesarkan anak sekarang ya. Jadi sekali lagi jangan terlalu dipaksakan sama. Nah mungkin yang mau dijawab pertanyaannya adalah apakah orang tua yang memberikan hukuman yang keras, mengajar anaknya dengan keras itu masih bisa menjadi saluran berkat? Saya katakan masih tetap, ya, masih. Kecuali kekerasan itu misalnya begini, kamu mau kawin nggak sama laki itu, papa punya utang nih 100 miliar sama bapaknya. Kalau kamu nggak kawin, papa pukul pokoknya sampai kamu kawin. Nah itu udah pasti salah. Ada satu hal yang saya tidak ajarkan di kitab Putra Sirah, itu bagaimana seorang ayah mendidik anak perempuan. Nah buka nih, bab 42. Bab 42, ayat 9 dan seterusnya. Bab 42. Kenapa ya? Sampai orang tua itu akhirnya harus cukup keras, cukup ketat mengajar anak-anaknya itu karena ada alasannya. Coba lihat ya. Bab 42 ayat 9. Seorang anak perempuan membuat ayahnya sembunyi-sembunyi berjaga. Dan tidur seorang bapak lenyap karena susah atas anak perempuannya di masa mudanya, supaya jangan terlambat bersuami. Setelah bersuami, supaya jangan dibenci. Di masa gadisnya,
supaya jangan sempat dicemarkan dan menjadi hamil di rumah ayahnya. Dan setelah mendapat suami, supaya jangan tersesat. Dan supaya jangan mandul setelah berumah tangga. Tuh. Punya anak perempuan itu katanya. Aduh, saya anaknya perempuan dua. Beban ini di kepala. Ya kan? Kalau belum punya suami, kita mikir, aduh anak belum punya jodoh. Kalau udah menikah, aduh takut nggak disayang sama suaminya. Takut nggak bisa punya anak dan lain-lain. Maka kenapa sejak awal itu orang tua itu begitu ketat mengajar anak? Itu karena takut atau atas dasar ketakutan anaknya itu nanti mengalami masalah di kemudian hari. Nah kalau kekerasan itu dengan tujuan itu masih bisa diterima kalau menurut saya. Kadang-kadang itu memang perlu sedikit disiplin, perlu sedikit kekerasan. Tujuannya itu supaya anak-anak itu mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk masa depan. Lanjut. Oke. Dari Angela, Om, mengacu pada Sirah 2 ayat 5, apa tandanya bahwa Tuhan berkenan kepada kita, Om? Sirah bab 2 ayat 5, Om. Sirah bab 2 ayat 5. Sebab emas diuji di dalam api, tetapi orang yang kepadanya Tuhan berkenan dalam kancah penginan. Kalau mengikuti kitab Putra Sirah, kita tahu yang berkenan kepada Allah adalah orang yang taat pada perintah-perintah Allah dan menghargai atau menaati hukum-hukumnya. Itu yang berkenan. Terus. Oke, berikutnya dari Reni. Hukuman Tuhan itu contohnya seperti apa, Om? Sangat sulit dikatakan sekarang ya hukuman Tuhan seperti apa. Tetapi kalau kita tahu setiap perbuatan kita yang merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak hubungan kita dengan sesama, dan merusak hubungan kita dengan diri kita sendiri, itu kita sebut sebagai dosa. Dosa, ya. Nah, hukuman akan dosa itu nomor 1. Dampaknya terhadap diri sendiri pasti kita rasakan. Kita merasa tidak tenang, tidak damai, dan lain-lain. Hubungannya dengan orang lain, rusaknya hubungan dengan orang lain. Kalian berantem lah, maki tuh papa dan mama. Musuhan sama orang tua, senang ya? Saya punya cerita nih. Dulu waktu saya masih kecil, ada teman ibu saya. Teman ibu saya ini sedikit gila lah gitu ya. Dan setiap kali kalau kumat tuh selalu nginep di rumah saya. Dan nginepnya itu di kamar mama saya. Saya itu ketakutan setiap kali dia datang. Mama kalau dia malam keluarin pisau tusuk mama gimana? Gak apa-apa, mama udah kenal lama sekali. Saya penasaran kenapa sih orang ini bisa sampai gila? Oh gini ceritanya, memang dia itu rada sedikit kurang waras. Suatu hari anak perempuannya itu mau dilamar sama pacarnya. Keluarga laki-laki itu udah datang melamar, bawa lamaran. Si teman mama saya itu umat gilanya begitu. Maka akhirnya lamaran itu dibatalkan. Karena dibatalkan anak perempuannya itu nggak rela. Mama dasar ngerusak katanya jodoh saya. Mamanya nggak kalah keras. Dia katakan apa? Jangan nyumpain mama. Nanti kamu melahirkan, kamu akan sakit melahirkannya. Bener loh. Waktu melahirkan anaknya itu 72 jam itu sakitnya. Karena zaman dulu belum ada sesar. Dan ingat ya, ketika bayi itu keluar sesudah 72 jam kesakitan, kata pertama yang keluar dari anaknya itu apa? Mama jahat. Coba Anda lihat. Itu akibat dari dosa. Itu hukuman Tuhan. Kita tidak menghormati orang tua, ingat meskipun dia sakit kita harus tetap hormati. Enak gak buat dia akhirnya? Hukuman Tuhan. Yang ketiga, merusak hubungan antara kita dengan Tuhan sendiri. Menjauh dari Tuhan. Kalau berdoa, tidak ada perasaan apa-apa lagi. Kalau ikut ibadah, ikut misa, seperti kewajiban seperti biasa. Tidak ada kerinduan. Kita bisa lihat betul-betul hukuman itu, ya. Terus. Oke. Dari Paulus dalam Sirah bab 41 ayat 12, Om. Hendaklah engkau memelihara namamu. Nah, bagaimana nih kalau kita udah capek-capek memelihara nama baik nih, maksudnya Paulus, lalu kita malah difitnah, Om, atau dijebak, malah nama baik kita jadi rusak, Om. Itu tidak dibahas di kitab Sirah. Karena itu adalah tindakan eksternal. Sirah itu mengajarkan bagaimana, gini loh,
Kalau kita lihat asal kata Amsal ya. Amsal itu dalam bahasa Arab itu, bahasa Ibraninya itu mashal. Mashal ini satu akar kata dengan kata mishal. Mishal atau mishal itu artinya mengemudikan. Maka kebijaksanaan itu sebetulnya seni mengemudikan. Mengemudikan apa? Mengemudikan bahtera kehidupan. Begitu. Maka kalau kita itu belajar kebijaksanaan, seolah-olah seperti manusia yang sedang mengarungi lautan kehidupan ini di dalam atau di atas sebuah perahu. Supaya kita bisa selamat sampai di tujuan, kita perlu bisa mengatur setir, mengemudikan. Ya. Jadi kalau pertanyaannya difitnah sama orang, itu adalah bagian dari hal-hal yang kita temui dalam kehidupan gitu. Yang diajarkan oleh sastra kebijaksanaan apa yang harus kita lakukan, ya, bukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Tadi mengenai hukum karma, coba lihat saya sudah ketemu ayatnya, Yehezkiel bab 18 ayat 2. Yehezkiel bab 18 ayat 2. Saya bacakan. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah, gigi anaknya yang menjadi ngilu. Ini diketawain sama Yehezkiel. Kok lucu sih bapaknya yang makan buah mentah yang giginya ngilu anaknya. Oh enggak ada. Ya, hukum karma itu sudah ditolak. Ada 2 ayatnya. Satu lagi saya lupa. Terus apa lagi? Oke, dari Fernanda Laura, Om. Berdasarkan Kitab Sirah bab 42 ayat 14 tertulis kejahatan laki-laki lebih baik daripada kebajikan perempuan dan perempuanlah yang mendatangkan malu dan nista. Mengapa pada masa itu wanita selalu nomor 2? Apakah hanya karena masyarakat patriarki atau ada alasan lain, Om? Pertama, patriarkal tentu saja. Yang kedua, pengaruh dari filosofi Yunani. Filosofi yang Yunani itu menggambarkan dunia ini terdiri dari jasmani dan rohani. Yang jasmani diwakili perempuan, yang rohani diwakili laki-laki. Maka tadi kita lihat kan, kenapa sih mengendalikan sesuatu selalu berkaitan dengan nafsu seksual? Karena seksualitas itu dianggap jasmani yang bisa merusak rohani. Nah ingat ya, itu ajaran itu memang tidak sesuai dengan ajaran Kristen sebetulnya. Ajaran Kristen itu mengatakan seksualitas itu sesuatu yang indah. Kitab Tobit kita udah belajar minggu lalu. Kalau apa Deo? Dilakukan dengan pasangan hidup yang sah. Ya. Kalau dilakukan dengan pelacur, dengan istri orang lain, bukan dengan perempuan muhrim kita, gak ada gunanya. Terus. Oke, berikutnya dari Sirah 31 ayat 13, apa yang dimaksud dengan mata rakus? Nah, salah satunya memang ada beberapa ya. Mata rakus itu gini loh. Bentar ya, saya carikan ayatnya dulu. Bentar. Jadi mata rakus itu mata yang dikendalikan oleh nafsu sebetulnya. Itu mata rakus itu. Kitab Sirah itu mengatakan bahwa gerak-gerik mata seseorang itu sudah memperlihatkan apa yang menjadi keinginannya. Gitu. Ntar saya cariin ayatnya. Bab 25 ayat 21. Bab 25 ayat 21. Bab 25 ayat 21. Bukan. Ada satu. Ya, bab 26 ayat 9. Bab 26 ayat 9. Perempuan sundal dikenal pada gerak-gerik matanya dan diketahui pada bulu matanya. Oh, lihat ya. Mata itu sesuatu yang berbicara banyak sekali gitu. Mata yang rakus itu adalah mata yang menunjukkan bahwa dia sudah dikendalikan oleh nafsunya sendiri. Tapi ayat ini jangan dipakai. Pak, saya kan eyelashes extension, boleh nggak? Boleh, ya. Boleh. Terus. Oke, Om. Dari Mega, Sirah 4 ayat 10, diperuntukkan untuk pria yang masih lajang, bukan itu untuk pria yang sudah menikah, Om. Bab 4 ayat 10. Oh, begini loh. Itu bukan artinya suruh kawinin jandanya, bukan. Itu suatu bahasa simbolis, ya. Memperlakukan anak yatim itu seolah-olah anak sendiri gitu, disayang. Ya, memperlakukan janda-janda itu seperti istri sendiri gitu. Bukan berarti diajak hubungan seksual, bukan, tapi
dibantu, gitu, ya, dan lain-lain. Terus, Oke, dari Laurentius, mengapa kitab Sirah disusun oleh cucu dari Sirah dan bukan disusun sendiri oleh Sirah, padahal Sirah itu tokoh yang cukup berpendidikan? apa yang mengarang kitab itu Sirah, cucunya cuma menerjemahkan. Yang mengarang itu Sirah. Nah, sulit sekali menentukan struktur kitab Sirah karena Sirah ini lebih banyak berisi materi-materi pengajaran. Jadi Sirah hari ini mau ngajar apa, dia ngomong apa, catat. Ngajar apa, ngomong apa, catat. Maka kalau cari strukturnya susah setengah mati, ya. Terus, Oke Om, di pertanyaan terakhir nih sebagai penutup ya, dari Michelle, bagaimana cara kita bertumbuh dalam iman? Waduh, mantap nih. baik. Coba buka 1 Timotius atau 2 Timotius. 2 Timotius bab 2 Timotius bab 3. Mana yang nanya suruh baca. 2 Timotius bab 3 ayat 15. Michelle, Michelle, boleh? Michelle, mau Ya. Ayo di dong. unmute. Ayo. 2 2 Timotius bab 3 ayat 15. bab 3 ayat 15. 2 Timotius bab 3 2 Timotius agak-agak akhir. 2 Timotius bab 3 ayat 15. Om tunggu sampai kamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus. Jadi apa jawabannya, Michelle? Mengenal kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Itu jawabannya ya. Terus. Oke Om. Ah? Ya. Mungkin ada jawaban dari Michelle? Pertanyaan tambahan? Nggak ada. Kurang terdengar, Michelle. Bisa lebih keras? Kadang setelah kita baca kitab suci itu suka bingung. Oh, saya kasih contoh ya. Santo Agustinus, santo yang sangat pandai, ahli matematika kan dia kan. Dia kalau membaca kitab suci, karena dia pintar sekali baca kitab suci itu, dia nggak ngerti sama sekali. Lalu dia lihat ibunya, Santa Monica, perempuan yang sangat sederhana. Dia membaca kitab suci itu dengan begitu santai, menikmati. Jadi saran Om, kalau kamu baca kitab suci, baca dulu, ya. Nggak ngerti, baca lagi. Nggak ngerti, baca lagi. Pasti suatu hari ada sesuatu yang nyantol. Orang ini ingin tiba-tiba memahami kitab suci, itu proses yang panjang sekali. Berpuluh-puluh tahun bergumul dengan kitab suci, karena kitab suci itu sabda Allah. Jadi jangan harap dalam 1-2 jam tiba-tiba jadi khatam, bisa nggak bisa ya. Baca terus, baca terus, baca terus. Saya kenapa concern dengan kegiatan kerasulan kitab suci? Karena saya melihat agama-agama lain. Coba ya. Saya membaca detik.com iklannya. Pernah belajar kitab Quran tapi lupa. Anda klik untuk belajar dari dasar. Umat-umat beragama lain itu menyarankan sekali supaya umatnya, terutama anak-anaknya, generasi pelanjutnya itu mencintai kitab suci mereka, mempelajari itu. Ini sesuatu yang masih kurang di gereja Katolik ya. Nggak perlu kita lihatlah peserta kursus OMK ini berapa banyak yang OMK, kita sudah bisa tahu jawabannya begitu. Nah, bagaimana kita itu bisa meningkatkan iman kalau kita tidak mengenal Allah? Dan Allah itu salah satu caranya dikenal lewat kitab suci. Jadi baca, baca, baca. Percaya pada saya. Pasti jatuh cinta pada kitab suci. Terus lagi apa? Oke, Michelle nih udah pertanyaan terakhir ya. Cuman Michelle ada komen nih. Apakah karena dari dulu kita tidak ada sarana untuk belajar, Om? Kitab suci dari tahun 75 udah ada terjemahan bahasa Indonesia. Apalagi. Oke. Dari M. Karol, Om. Kalau mau pengen baca kitab suci itu boleh lengkap nggak, Om? Langsung perjanjian baru aja, Om.
Saya usulkan membaca dari Injil dulu. Injil mulai dari Matius sampai Yohanes. Sesudah itu baru mundur ke belakang, mulai baca kitab Taurat ya. Kenapa? Karena kita perlu sebetulnya membaca bahwa perjanjian baru adalah penggenapan dari nubuat dalam perjanjian lama. Jadi baca dulu dari Injil. Kalau Injilnya mau dipilih, pilih Injil yang paling pendek dulu, Injil Markus boleh ya. Udah gitu Matius, Lukas, Yohanes terakhir yang paling susah. Injil dulu dibaca, baru mundur lagi ke belakang. Oke, kalau begitu pertanyaan dari Reni udah habis, Om. Ada tambahan lagi dari Om? Enggak ada. Enggak ada ya? Oke, untuk pertanyaan penutup tadi ya, Michelle, terima kasih. Untuk teman-teman juga semua yang sudah bertanya dan sudah hadir dalam KKS OMK ini, kami ucapkan terima kasih. Nah, mungkin Michelle ini kan tadi katanya bingung ya membaca kitab suci. Cocok sekali ikut KKS OMK, terutama KKS OMK yang mendatang ya, teman-teman. Nah, cocok begitu ya. Nah, teman-teman, kami juga mengingatkan ya, sekali lagi untuk teman-teman dapat memfollow IG kami. Nah, yang suka bingung ya baca kitab suci, nah follow dulu IG OMK Santo Lukas atau di IG-nya omk.sunter. Nah, di situ kami akan selalu nge-share acara-acara yang kami adakan. Pastinya ini yang menumbuhkan iman. Nah, teman-teman, kami juga membuka untuk persembahan kasih dan rekening dapat dilihat di grup. Nanti jangan lupa setiap transfer atau mengirimkan dana digunakan kode 19 di akhir. Contohnya ingin transfer 100.000 menjadi 100.019 rupiah. Nah, untuk memudahkan bendahara paroki kami melakukan pencatatan. Kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman sudah hadir sampai malam hari ini. Jangan lupa acara terakhir kita, pertemuan terakhir kita di KKS OMK kedua ini ada di minggu depan. Jangan lewatkan, masih jam 7 malam sampai selesai. Oke, untuk doa penutup silakan Bro Freddy untuk memimpin doa penutup. Siap. Marilah kita semuanya berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua yang telah mengikuti, mendalami Deuterokanonika ini. Semoga apa yang diajarkan oleh pembicara tadi berguna untuk kami semua, berguna untuk hubungan kami dengan Tuhan dan sesama manusia. Dan semoga dengan pelajaran tadi kami bisa berbagi kepada saudara-saudara kami atau teman-teman kami ya Tuhan. Dan semoga setelah selesai dari acara ini, kami diberikan selalu kesehatan, jauh dari segala mara bahaya ya Tuhan. Dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami semua. Doa ini kami satukan dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demikianlah doa dan permohonan kami ya Tuhan, dan semoga sempurnakanlah doa kami ini, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Saya, Dioga Prayuda, mewakili teman-teman pengurus OMK Santo Lukas, mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Irandi. Terima kasih.